cerita dari awal, mulai dari bayi sampai tempat kejadian, sampai 4 orang yang membuntuti Ade itu memukul Romo, dengan jelas, cerita dengan jelas, ya toh, supaya masalah ini menjadi terang, ya. Sesuai yang Ade alami waktu di TKP itu, cerita. Hari Sabtu kami dari bayi dalam perjalanan ada yang buntut kami, tapi saya tidak tahu entah siapa itu. Tapi semakin dekat mereka dekatin kami, saya semakin hafal tuh orang. Macam ini orang saya pernah kenal begitu. Sampai di tempat TKP sana, memang kami sempat nyalip. Mereka nyalip duluan, kami dua langsung nancap ke atas bukit itu. Seperti biasa, di saat kami dua sementara duduk, sementara cerita, seperti biasa, tiba-tiba mereka tuh muncul dari arah motor yang kami parkir, terus dengan dari arah yang sebelah atas bukit. Di situ mereka langsung serang kami. Saya bingung mau buat apa. Saat itu mereka langsung pukul Romo. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai batu. Mereka pakai helm. Terus yang saya tahu itu Om Anus. Kebetulan saya lihat di pemuka. Saya juga pernah lihat di sana Proki gitu. Saat itu juga pas mereka pukul Romo, saya bingung. Saya tidak tahu mau buat apa. Akhirnya saya lari, saya langsung pergi. Dan pas saya pulang dalam perjalanan itu, saya ketemu dengan anak ojek itu yang namanya Panci gitu. Dalam perjalanan sampai di Olakile, saya pikiran dengan Romo, saya rasa kasihan bagaimana, karena saya pengen pulang lagi ambil tuh HP, karena dalam HP itu banyak kenangan di antara kami berdua. Ya sudah, jadi tidak mungkin saya langsung berhenti di situ. Jadi kami tembus sampai ke Menge. Pulang dari Menge, saya berusaha berhenti di situ. Saya minta anak ojek berhenti di situ. Saya jalan ke atas di arah Romo yang sementara baring tadi. Saya langsung menuju ke atas, ambil tuh HP. Waktu kamu sampai di Romo, apa yang kamu lihat? Keadaan Romo? Keadaan Romo waktu itu dalam keadaan tertidur telentang begini, kepala begini, tas di samping, terus itu helm di samping juga. Di samping atau di belakang? Helm di belakang, tasnya di samping. Ya, terus itu ini apa? Waktu mereka pukul itu siapa yang kamu kenal saat itu? Hanya kakak Ima punya suami, hanya Om Anus dia yang saya kenal. Itu dari 4 orang yang memukul Romo itu, mereka menggunakan apa? Ada yang pakai batu, ada yang pakai kayu. Yang pakai kayu siapa dan yang pakai batu siapa? Menurut penglihatan waktu itu? Kayu itu Om Anus dan dia teman satu, yang lainnya pakai batu. Sudah, terus mereka pukul Romo pas di kepala. Kebetulan pas ke arah belakang begini, pukul pas di sini, waktu masih kena pas waktu kecil tuh, langsung di situ Romo pingsan. Saya tidak tahu lagi dia saat. Terus waktu mereka melakukan pemukulan terhadap Romo, Ade masih melihat? Saya lihat, tapi saya langsung lari begitu. Saya lihat pas mereka pukul tuh saya langsung lari. Saya tidak tahu buat apa-apa lagi. Saya tidak bisa buat apa-apa. Waktu itu Ade lari menuju ke arah mana? Ke arah jalan, ke arah Bawai. Ke arah Bawai. Sampai tidak ada lari turun dari tempat yang dipukul. Tempat kejadian itu keluarnya ke arah mana? Ke arah Bawai. Ke jalan atau ke jalan? Ke jalan. Terus ke arah Bawai. Terus pas di jembatan saya ketemu sama orang Pak Sutri. Pak? Saya tidak tahu tentang Om sama pukul motor Supra. Nah di sini mereka berhenti tanya saya kemana Nona? Saya bilang ke Bawai. Sudah terus saya muka-muka pucat, gelisah, bisa jalan. Tidak lama ke motor mereka Panci itu yang dari sudah itu muncul. Ya sudah muncul, lagi saya minta numpang. Dari mereka pun mau numpang saya. Tetap ada dalam perjalanan saya gelisah, saya pikiran, aduh Tuhan bagaimana, apa bisa aku lakukan, saya bingung sekarang ini. Ya sudah, akhirnya saya minta dia untuk balik lagi di satu sisi. Yang saya pikir pertama itu hanya HP. Saya untuk menyelamatkan HP. Dan saya terus berpikir bagaimana caranya ini, aduh Tuhan, apa saya harus lapor atau tidak, saya bingung. Akhirnya saya diam terus sampai sekarang. Akhirnya sampai menemukan jenazah Romo di situ, saya juga tidak kaget, hanya perasaan takut, gelisah. Terus saya cerita ke siapa-siapa. Sampai SMS ke ini, sampai cerita ke Pak Desa itu ceritakan semua ya? Iya, saya cerita semua itu. Terus saya cerita kasih tahu yang dipukul apa tidak, saya kasih tahu, saya takut. Terus? Sudah
Tidak, terus sampai akhirnya saya menyerahkan diri. Dari awal sebenarnya saya mah Tentang dari awal penganiayaan terhadap Romi itu apakah Tres cerita ke kepala desa juga dan Pak Camat? tidak cerita. Saya Takut. ya. Jadi orang yang sempat waktu melaksanakan penganiayaan terhadap Romi itu yang sempat Tres kenal adalah hanya Om Anus, yang lama istrinya bernama Kakak Ima itu. Ima. Yang lama salah pakai apa? Sedangkan yang 3 orang yang lain Pakai helm, terus yang om besar itu pakai helm, terus yang satu itu pakai apa topi dingin itu. Jadi saya tidak dari keempat orang itu apakah Adi bisa menjelaskan ciri-ciri dari masing-masing? Om Anus itu Om Anus tidak terlalu tinggi, pas-pas juga sih. Terus Om yang badan besar ini, besar dia pakai helm, orangnya hitam, berkumis, terus tinggi tidak seberapa juga. Yang satunya lagi yang dia pendeknya itu kayak panci. Dan sama ini. Masalah dia pakai topi dingin ya. Terus? Saya tidak tahu pasti itu dia, saya tidak pasti. Masalah dia pakai topi dingin. Terus yang satu pakai Om Anus. Om Anus itu jelas. Om Anus wajah. Yang Om Anus wajah. Di nama Panja saya tidak tahu. Saya tahu suaminya Ima. Kebetulan saya pernah lihat di muka begitu. Jadi saya hafal di muka. Tahu bahwa itu Om Anus. Dia menggunakan apa untuk tubuh Romo? Pakai kayu. Di sini. Terus yang menggunakan batu siapa? Itu Om yang badan besar itu. Om yang badan besar, kumis, hitam itu. Itu. Oh ya, itu siapa namanya? Itu Om saya tidak tahu nama. Tidak tahu nama. Nah, setelah mereka pukul, Adi kemana? Saya langsung kabur, lari. Saya takut. Terus tentang singgah di rumah Ima? Kami tidak pernah singgah. Saya tidak pernah singgah dia. Kami dua dari Mbaknya langsung ke tempat itu. Memang rencana memang ke sana itu ya, untuk itu. Rencana kami dua memang sering ke sana. Ke sana itu gitu. Apa itu yang itu? Tempat pacaran itu? Tempat pacaran kami di situ. Oh, di situ. Oh, jadi ceritanya bahwa mereka membutuhkan Om Anus CS membutuhkan kalian dari bayi. Sambil TKP tengah perjalanan mereka menyalip duluan. Gitu. Ini sudah betul ini? Iya. Tidak ada lain lagi yang perlu ditambah? Tidak ada. Kalau misalnya traktor apa itu saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Mungkin saya sudah. Jadi ini mau tanya lagi, apakah waktu itu Vance ada ketiga? Saya tidak tahu, masalahnya ada yang pakai ini tuh pakai topi dingin. Tapi setelah itu kan dia kan datang gonceng kamu. Nah itu kan kamu bisa lihat kan waktu mereka melakukan penganiayaan terhadap Romo itu jam berapa? Perkirakan jam berapa? Sore sekitar jam 4:30 begitu. 4:30 gitu kan. Tapi saya tidak tahu pasti itu dia atau bukan, saya tidak tahu pasti. Misalnya nggak ada pakai topi dingin tuh. Saya tidak tahu pasti mereka itu. Tapi yang tahu pasti angka 4 orang itu adalah Om Anus. Hanya Om Anus itu. Kebetulan saya lihat di tempat lagi dulu. Lihat yang jelas. Apakah lihat yang jelas bahwa itu Om Anus? Iya, itu benar dia itu. Kalau saya tidak salah. Setelah itu pulang menuju ke arah bawah, mampir ada pekos. Saya tidak bisa cerita ke dia nih, Tuhan nih, bagaimana saya gemetar terus. Akhirnya saya langsung pacar. Saya SMS dia untuk jemput saya kalau gitu. Dalam perjalanan saya mau cerita otomatis dia marah saya, otomatis pukul saya. Wih Tuhan, bagaimana caranya, saya bingung. Saya sampai di rumah, saya tidak bisa tidur tuh malam. Sampai dibilang kau kayak gelisah mau saja. Saya pikirannya Tuhan, saya tidak bisa tidur. Akhirnya jadi setelah itu berita ini Adi sampaikan SMS kepada siapa saja tentang kematian Romo? Pas hari kejadian hari Senin itu pun hanya ke Om Sianus saja. Terus Om Sianus. Bunyinya ke mana? Saya bilang, dia tanya penyebab kematian apa benar ada kecelakaan atau apa? Saya tidak, katanya sih dipukul. Jangan pakai katanya, cerita yang benar.
Tidak, memang dalam bunyi sup SMS itu begitu. Sampai dia dipukul sampai begitu. Dia dipukul, mati karena dipukul tau? Sebelum dia dipukul begitu. Terus dia tanya, lu tau dari mana begitu? Memangnya lu tau dari mana? Terus saya bilang, saya kata orang. Gitu. Oh gitu. Saya bilang kata orang sih. Oh. Kata orang siapa sih? Dari orang-orang yang pulang dari TKP itu katanya indikasinya seperti itu begitu. Nah, Padahal itu lu menyaksikan sendiri kan? saya lihat sendiri. Lihat sendiri ya? Jadi bisa. Saat waktu duduk di sana itu. Jadi apakah keterangan ini sudah benar? Sudah apa? Kalau sudah benar nanti kita tuangkan dalam BAP ya. Iya. Iya. Dan cerita kalau masih ada yang lupa nanti dalam BAP tolong sampaikan ya. Iya. Nah, terima kasih ya. Iya.